Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Fitri Fatmawati dengan NPM 1921 010266 kelas E semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari hukum perdata internasional. Langsung saja, yang pertama, pengertian hukum antar tata hukum. Pengertian hukum perdata internasional adalah perkataan pada hukum perdata internasional. Jangan diartikan bahwa hukum perdata internasional sumbernya adalah internasional, tetapi sebaliknya, daripada itu, hukum perdata internasional adalah hukum nasional. Adapun contoh-contohnya, yang pertama, seorang warga negara Indonesia berkontraksi dengan orang asing, seseorang warga negara membeli dari negara lain. Dua orang warga negara mengatur jual beli tentang suatu pabrik yang diimpor dari luar negeri. Itu semua adalah hubungan-hubungan sehari-hari, hubungan-hubungan perdata tetapi yang bersifat internasional, yang mempunyai hubungan-hubungan internasional. Dan yang B, hukum perselisihan. Hukum perselisihan adalah aturan yang mengatur tentang peristiwa yang membuat dua atau lebih periode sebelumnya keberlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di tahun 1960. Tempat kedudukan badan hukum. Asas-asas untuk menentukan status badan hukum ada 4, yaitu yang pertama, asas kewarganegaraan atau domisili. Status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat mayoritas pemegang saham kewarganegaraan. Yang kedua, azas administrasi adalah suatu badan hukum pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut. Yang ketiga, badan hukum informasi. Status yuridik suatu badan hukum hendaknya ditentukan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan dibentuk. Yang keempat, asas eksplorasi. Status yuridik suatu badan hukum diatur berdasarkan tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional atau memproduksi barang. Tempat-letaknya benda. Letak suatu benda merupakan titik taut yang merupakan hukum yang harus diberlakukan, tetapi bukan saat untuk berbeda-beda, tetapi berlaku azas itu juga untuk benda-benda bergerak di bidang hukum perdata internasional diterima secara umum bahwa situlah yang berlaku. Materi yang ketiga, prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Negara-negara dengan prinsip nasionalitas. Prinsip nasionalitas yang bertitik berat pada suatu persoalan yang merupakan prinsip yang menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan situs seorang erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Oleh karena itu, hukum nasional yang tersebut ditentukan oleh kewarganegaraan melekat dan diikuti kemanapun mereka pergi. Tadi yang A, dan sekarang yang B, negara-negara dengan prinsip domisili. Prinsip domisili merupakan suatu menentukan status personil seorang ditentukan oleh hukum yang berlaku di tempat domisilinya atau teritorialnya. Dan yang C, tidak ada prinsip yang apresiasi terlebih baik adalah asumsi argumen adalah aksioma, yaitu harus diasumsikan dan tidak dapat diturunkan dari bukti empiris. Dengan kata lain, seorang dapat bertemu dengan pengalaman dan akhirnya mengambil kesimpulan. Yang D, alasan-alasan pro prinsip domisili. Yang pertama, hukum domisili ialah hukum di mana yang bersangkutan sesungguhnya hidup. Dan yang kedua, prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili. Dan materi yang keempat, penunjukan kembali atau renvoi. Renvoi adalah penunjang kembali kepada sistem hukum yang semula
disebabkan karena di dalam penentuan status persoalan negara-negara di Indonesia atau di dunia yang menganut azas domisili dan azas nasionalitas. Jenis-jenis renvoy itu ada dua. Yang pertama, penunjukan kembali, yaitu proses renvoy oleh kaidah hukum perdata internasional asing kembali ke arah transmisi. Penunjukan lebih lanjut, yaitu proses renvoy oleh kaidah hukum perdata internasional asing ke arah suatu sistem hukum asing lainnya. Dan materi yang kelima, kualifikasi. Pengertian kualifikasi adalah melakukan transaksi atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruangan-ruangan atau kamar-kamar atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Ini dapat merupakan klasifikasi dari fakta-fakta. Yang kedua, kualifikasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum. Yang keenam, ketentuan umum. Contoh-contohnya masalah perbudakan. Sering diambil contoh permasalahan perbudakan. Di Indonesia menggunakan prinsip kebangsaan untuk status personil. Dan yang kedua, kematian perdata. Contohnya lain adalah tentang kematian perdata. Kaidah asing ini tidak dapat dipergunakan oleh hakim nasional kita. Dan materi yang ketujuh, penyelundupan dan ketertiban umum. Persoalan ketertiban umum adalah sejauh mana hukum asing atau hak-hak atau kewajiban hukum asing. Yang kedua, penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah kaidah-kaidah hukum asing kadang-kadang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk menentukan atau tujuan tertentu. Contoh-contohnya perkawinan orang-orang dari Indonesia di Pinang atau di Singapura. Dan yang ketiga, perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan. Yang ke-8, pilihan umum. Pilihan umum adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan berlaku bagi kontrak yang dibuatnya. Dan materi yang ke-9, persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan atau dalam bahasa asing, keputusan terakhir dari suatu persoalan hukum perdata internasional yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecah terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Materi yang ke-10, penyesuaian. Penyesuaian internasional merupakan terjemahan dari istilah-istilah asing seperti internasional atau bahasa dari Belanda. Materi yang ke-11, timbal balik dan pembalasan. Persoalan timbal balik dan pembalasan ini berhubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing. Apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa hukum perdata internasional apakah yang merupakan, maka bagi hakim yang mengadili perkara tersebut belum sampai ia secara konkret selalu sudah dapat mempergunakan hukum asing ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya